Orang bodoh mana yang mau percaya isu penjagalan Anies, sementara di semua survei, dia selalu langganan posisi paling bawah. Justru mereka terus teriak penjagalan dan kriminalisasi Anies, supaya dapat simpati dengan harapan elektabilitas naik signifikan. Sayangnya, rakyat sudah cerdas melihat gaya politik murahan seperti ini. Mereka tidak bisa dibodohi lagi. Anies tidak dijegal pun bakal dijegal sendiri oleh oknum-oknum di koalisi. Anies tidak pilih AHY, koalisi bisa bubar. Artinya, Demokrat yang menjegal Anies. Anies terpaksa memilih AHY, sudah pasti kalah. Artinya, Demokrat yang membuat Anies kalah. Mereka nggak mau ngaca, masih aja bilang Anies mau dijegal. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siwer. Isu penjagalan Anies lagi-lagi dihembuskan oleh AHY. Dia menduga upaya Muldoko mengajukan peninjauan kembali atau PK terkait kepengurusan Partai Demokrat adalah untuk menjegal pencalonan Anies. Sebelumnya Luhut sudah pasang badan dan mengatakan bahwa tudingan AHY itu tidak beralasan. Luhut memastikan Presiden tidak seperti itu. Luhut mengatakan AHY ini cuma mengada-ngada dan mengatakan tindakan ini adalah kampungan. Luhut juga bilang kalau ada yang ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Tidak salah juga sih, kalau seseorang merasa dia mau dijegal, padahal tidak ada yang menjegal, bisa jadi dia yang mau menjegal. Kalau cuma Luhut yang ngomong, rasanya kurang mantap karena Luhut sangat dekat dengan Jokowi. Orang-orang yakin Luhut pasti membela Jokowi dan pemerintah. Tapi gimana dengan hasil survei? Baru-baru ini, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia membuat satu survei tentang apakah responden percaya tentang isu penjagalan Anies. Hasilnya adalah mayoritas publik tidak percaya dengan isu penjagalan Anies. Dari 1.220 responden yang ditanya, hanya 19,9% yang percaya dengan isu penjagalan Anies. Sedangkan mayoritas yang tidak percaya jumlahnya 46,7%. 33,4% sisanya mengaku tidak bisa menjawab atau mungkin tidak tahu soal itu. Sedangkan dari 19,9% yang percaya Anies mau dijegal, 10,1% menjawab itu ulah lawan politik Anies, 8,5% PDIP, 3,2% Ganjar, Prabowo 3,2%, Megawati 3,1%, pemerintah 2,8% dan lainnya. Isu penjagalan Anies sudah dimulai sejak Anies dikait-kaitkan dengan Formula E yang banyak kejanggalan. KPK mau mengusut, buzzernya teriak Anies mau dijegal. Mereka ngoceh terus dari pagi, siang, malam sampai detik ini. Hanya orang stres yang percaya Anies mau dijegal. Hanya orang bodoh yang mau percaya dengan narasi murahan dari para buzzer dan kubu Anies yang tiap hari selalu teriak Anies dijegal. Orang bodoh mana yang mau percaya isu penjagalan Anies, sementara di semua survei, dia selalu langganan posisi paling bawah. Justru mereka terus teriak penjagalan dan kriminalisasi Anies supaya dapat simpati dengan harapan elektabilitas naik signifikan. Sayangnya, rakyat sudah cerdas melihat gaya politik murahan seperti ini. Mereka tidak bisa dibodohi lagi. Anies tidak dijegal pun bakal dijegal sendiri oleh oknum-oknum di koalisi. Anies tidak pilih AHY, koalisi bisa bubar. Artinya, Demokrat yang menjegal Anies. Anies terpaksa memilih AHY, sudah pasti kalah. Artinya, Demokrat yang membuat Anies kalah. Mereka nggak mau ngaca, masih aja bilang Anies mau dijegal. Menjual isu murahan kepada orang yang sudah paham watak asli Anies, sama saja jualan ikan basi tapi bilang masih fresh. AHY bilang statement terkait upaya penjagalan terhadap Anies adalah bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat. Ini sebenarnya bohong, karena hasil survei sudah membuktikan mayoritas orang tidak percaya dengan isu itu.
Artinya, isu itu cuma hasil karangan dan hayalan dari kubu Anies yang sudah putus asa. Yang percaya dengan isu penjagalan kemungkinan adalah mereka yang mendukung Anies, para relawan dan buzzer, atau orang-orang yang memang tidak senang dengan pemerintah. Mereka itu cuma minoritas, tapi mau mempengaruhi mayoritas supaya percaya bahwa Anies sangat hebat, sehingga istana ketar-ketir dan mau menjegal Anies. AHY bilang itu adalah bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat. Tolong stop bodohi masyarakat. Itu bukan menyampaikan aspirasi, tapi menuduh untuk memperkeruh situasi. AHY kalau mau menuduh, mestinya ada fakta dan bukti yang kuat, dan langsung laporkan ke pihak yang berwajib. Kalau bicara tanpa bukti yang kuat, itu namanya fitnah. Selain itu, AHY juga bilang itu bagian dari proses pendewasaan politik. Membuat narasi sembarangan dan teriak Anies dijegal tanpa bukti kuat, itu sudah cukup membuktikan bahwa AHY tidak dewasa dalam berpolitik. Mirip seperti anak kecil yang suka bikin ulah, ngomong sembarangan dan suka baperan. Lebih baik AHY tidak usah berpolitik. Semua orang tahu prestasi AHY nol besar. Hasil kerja tidak ada. Rekam jejak juga nihil. Tidak ada referensi masa lalu untuk menilai AHY. Bisa menjadi ketua umum Demokrat adalah hasil dari keberuntungan karena status anak SBY. Minimal nyalon dululah jadi camat, lalu bupati, dan seterusnya. Biar tahu bahwa semua itu butuh proses, bukan meminta bapak mendukung, lalu merasa sudah hebat dan bisa bicara sembarangan. Faktanya, memang cuma itu yang bisa dijual AHY. Mau menjual prestasi, tapi tidak ada rekam jejak. Satu-satunya rekam jejak adalah kalah di putaran pertama Pilgub DKI. Baru mulai terjun ke politik, langsung kalah telak. Mau tidak mau terpaksa menjual sentimen dan narasi yang membabi buta. Ujungnya kelihatan jelas mau mencari kambing hitam. Coba kita pakai logika. Anies tidak bisa nyapres jika koalisi perubahan bubar. Apa yang menyebabkan koalisi bubar? Satu alasan yang paling masuk akal adalah Demokrat ngambek karena AHY tidak jadi cawapres, lalu pindah ke koalisi lain. Nasdem dan PKS tidak cukup suara untuk mengusung Anies. Kalaupun bukan Demokrat yang kabur, bisa saja PKS yang kabur. Mereka hancur karena ulah parpol yang ada di sana. Jadi sangat norak kalau nanti istana yang disalahkan. Mereka yang berulah, mereka juga yang cuci tangan dan Jokowi yang kena getahnya. Jadi wajar kalau Luhut bicara soal sikap kampungan. Hasil survei tadi sudah cukup membuktikan bahwa mereka tidak akan berkutik. Mereka mau menuduh dengan cara apapun, rakyat tidak percaya. Rakyat tidak akan memilih mereka sebagai pemimpin di negeri ini. Biarlah, anggap saja mereka ini anak kecil yang sedang cari sensasi karena kurang perhatian. Lagi pula, kalau bicara soal PK dari Muldoko, memangnya AHY khawatir dengan nasib Anies. Dia sebenarnya lebih khawatir dengan nasibnya sendiri kalau kehilangan partai dan jabatan ketua umum. Tanpa itu semua, AHY tidak punya nilai tawar di dunia politik. Anies cuma jadi alasan aja. AHY cuma mikirin dia sendiri. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.